Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Rahmadaya Priyandika. Saya NIM 42 kelas A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek dari tugas metode perancangan arsitektur pariwisata, yang mana kita diminta untuk mendesain sebuah bangunan pariwisata berdasarkan dari potensi-potensi serta bagaimana menyelesaikan masalah pada site yang kita pilih. Nah, kali ini saya menggunakan judul Luwih Bar Studio sebagai proyek yang saya buat. Nah, Luwih Bar Studio ini merupakan hasil dari rancangan redesign bar dari Biku Cafe yang terletak di Jalan Peti Tengah. Nah, kemudian juga bar yang menyediakan minuman dan makanan tradisional. Nah, yang di dalamnya juga terdapat studio untuk menaungi kegiatan kreatif masyarakat dan upaya pemasaran karya atau produk seniman daerah tersebut. Pada hal ini adalah daerah Peti Tengah. Nah, kemudian adapun background of problem, kenapa saya memilih untuk membuat fungsi bangunan bar studio ini berdasarkan dari latar belakang kawasan tersebut. Nah, yang pertama adalah meningkatnya persentase wisatawan yang berwisata ke Bali. Nah, kemudian daerah tersebut merupakan daerah pariwisata. Kemudian potensi pengembangan lahan atau daerah pariwisata. Kemudian potensi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Pada hal ini para pedagang kaki lima, pengrajin-pengrajin souvenir sepanjang jaringan jalan Peti Tengah, dan pedagang-pedagang makanan tradisional di daerah Peti Tengah. Kemudian potensi pengembangan seni dan budaya oleh komunitas atau masyarakat sekitar. Nah, dapat dilihat pada peta kawasan Peti Tengah ini sangat banyak tourism destination yang ditandai oleh warna kuning. Kemudian sepanjang jaringan jalan Peti Tengah ini terdapat area komersil. Kemudian di kawasan ini juga sangat padat penduduk, yaitu ditandai oleh warna merah, itu merupakan pemukiman. Kemudian di daerah Peti Tengah ini juga masih terdapat daerah-daerah yang statusnya belum terbangun atau unbuilt area. Nah, kemudian ini merupakan detail dari data statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. Nah, jadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2002 menuju 2005, kemudian 2014 menuju 2018. Nah, data ini saya dapat dari sourcedatabox.com. Nah, kemudian bangunan pariwisata sekitar kawasan itu adapun beberapa fungsi-fungsi bangunan yang terdapat di kawasan Peti Tengah ini. Jadi fungsi dari bangunan pada kawasan Peti Tengah ini sangat mempengaruhi rancangan apa yang akan saya buat pada proyek ini. Pada hal ini adalah bar studio, karena pada kawasan Peti Tengah ini sangat banyak bangunan-bangunan pariwisata yang bergerak di F&B service, akomodasi, serta seperti Desa Potato Head, itu merupakan penggabungan dari resort, hotel, serta beach club. Kemudian di dalam juga ada galeri, kemudian ada Liberta Hotel Seminyak, Montiago Spa, The Fat Turtle, Heaven Lounge Bar, kemudian NDA Social Dining. Kemudian adapun potensi pengembangan ekonomi dan seni budaya masyarakat sekitar. Yang pertama itu dari potensi kuliner tradisional. Nah, potensi pengembangan ekonomi masyarakat pada daerah ini merupakan dari sektor kuliner tradisional. Nah, adanya pedagang ini menjadikan pilihan atau daya tarik pengunjung yang datang ke daerah Peti Tengah. Dan harapannya jika terbangunnya bangunan bar studio ini meningkatkan daya tarik untuk wisatawan ke Bali. Nah, hal ini diharapkannya memberikan impact yang baik pada pedagang-pedagang kuliner tradisional ini.
Kemudian souvenir atau craftsmanship di daerah Tengah juga banyak masyarakat berprofesi sebagai pengrajin craftsmanship yang menghasilkan produk-produk yang sangat bagus, yaitu salah satunya souvenir seperti gelang, tas, pajangan-pajangan dinding dan sebagainya. Kemudian ada pun daerah pertengahan ini pengrajin furniture yang unik yang terbuat dari anyaman bambu dan sebagainya. Nah, ini sangat berpotensi sebagai pengembangan ekonomi masyarakat sekitar jika bangunan yang dirancang pada hal ini adalah bar dan studio itu dapat menaungi pengrajin-pengrajin ini bagaimana mereka memasarkan produk yang mereka ciptakan atau produksi. Kemudian dari art and artist, di tengah masyarakat juga banyak yang berpotensi sebagai seniman, baik itu seniman musik, pertunjukan, atau seni rupa. Nah, hal ini pada rancangan bar studio itu saya akan memberikan tempat-tempat atau memberikan ruang bagi seniman-seniman ini menampilkan karya dan memamerkannya. Nah, hingga sampai titik di pelelangan atau penjualan karya. Nah, dari tipologi bangunan sekitar atau latar belakang yang ada sebelum kita merancang bangunan ini, kemudian saya menentukan studi presiden. Nah, pada hal ini saya menggunakan Desa Potato Head sebagai studi presiden karena saya memikirkan bahwa Desa Potato Head ini fungsinya hampir sama apa yang akan saya rancangkan, adalah bagaimana menggabungkan dual fungsi yang mana terdapat galeri, juga di dalamnya juga terdapat F&B service. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisa bagaimana Desa Potato Head tersebut bisa tercipta atau terbangun. Nah, dari asumsi saya adalah ada dua hal yang mempengaruhi terbangunnya Desa Potato Head ini. Yang pertama adalah kebutuhan fasilitas hotel yang semakin meningkat. Yang kedua adalah kurangnya tempat untuk menaungi kegiatan bagi komunitas masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Nah, dari dua hal ini, maka Desa Potato Head tercipta, yaitu hotel dan resort yang juga menaungi kegiatan bersenian bagi komunitas atau masyarakat. Nah, ini saya dapatkan dari Ars Daily, merupakan mood dari arsitek yang langsung, yaitu Arsitek. Beliau ingin menggabungkan bagaimana cultural event dan research program itu dapat terbangun atau ada dual fungsi ini pada satu platform. Ini dapat dilihat di gambar cultural event, kemudian ada research program. Nah, beliau ingin menggabungkan dua fungsi ini pada satu platform. Nah, kemudian ini merupakan plan dari Desa Potato Head. Dapat dilihat terdapat beach club, studio library, and hotel resort. Yang mana ini dalam satu kawasan bangunan. Dari look arsitekturnya sangat rapi dan masih terkesan, kalau istilahnya masih terkesan Bali, yang didasari oleh pemilihan material yang terkesan raw padanya, pemilihan warna-warna yang didominasi oleh warna merah bata, tetapi tidak based on material bata. Itu menurut saya memberikan kesan Bali banget. Kemudian penambahan lanskap ini sangat membantu bagaimana menyelaraskan bangunan, antara bangunan dan lingkungan. Nah, kemudian dari proses studi presiden tersebut, saya menganalisa bagaimana sivitas dan aktivitas yang akan terjadi di bar studio yang akan saya rancang. Jadi ada dua CVT dari bar studio ini adalah pengelola dan pengunjung lokal dan mancanegara.
Kemudian pengunjung ini pastinya terdapat dua aktivitas yang akan dilakukan adalah memesan, menikmati makanan, serta membeli, menikmati, dan apresiasi produk atau karya. Kemudian dari pengelola itu melayani pesanan pelanggan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan berkesenian di dalamnya. Nah, kemudian dari sivitas activity itu saya menentukan site location yang akan saya rancang atau redesign, yaitu berlokasi di Jalan Peritengahan Seminyak, Kecamatan Koto Utara, Kabupaten Bandung. Nah, pada hal ini merupakan bangunan Biku Cafe yang memiliki luas 500 square meter, terdapat tepat di tepi jaringan jalan utama Putih Tengah. Nah, kemudian saya melakukan analisa terhadap bangunan tersebut. Jadi hal yang pertama saya dapatkan adalah bagaimana bangunan itu tersusun oleh zoning-nya, yaitu terbagi antara dua area parkir dan bangunan utama. Kemudian dari tampak site itu menggunakan konsep arsitektur tradisional yang masih menggunakan banyak ornamen sebagai estetikanya. Kemudian suasana interior itu masih terkesan gelap karena pada ruangan ini sangat minim cahaya matahari yang masuk ke dalam. Kemudian dari kurangnya cahaya itu saya melakukan studi shadow untuk mengetahui orientasi matahari sehingga menimbulkan bayangan-bayangan pada bangunan. Dapat dilihat pada gambar ketika jam 7, jam 1, dan jam 5. Jadi dari gambar ini matahari pada bagian barat itu condong lebih lama daripada matahari ketika pagi hari. Jadi pada perencanaan ini saya rencananya akan memberi bukaan yang lebih luas di arah timur, kemudian memberikan celah-celah kecil pada area barat untuk cahaya masuk ke dalam ruangan. Mengapa celah-celah lebih kecil pada bagian barat? Karena saya pikir jika dibuatkan celah-celah yang begitu besar untuk arah cahaya matahari masuk ke dalam ruangan itu terkesan panas dan kurang baik. Jadi saya manfaatkan cahaya-cahaya dari pagi hari untuk memberikan efek cahaya pada bangunan tersebut. Nah, ini merupakan activity analisa pada site. Nah, sepanjang jaringan jalan utama ini juga merupakan toko-toko souvenir. Nah, jalanan Pacitangan ini terbilang cukup ramai karena jaringan jalannya merupakan penghubung antara Pacitangan menuju Batu Belik. Kemudian adapun profesi-profesi masyarakat sekitar yang sangat berpotensi dapat dikembangkan baik itu secara ekonomi atau seni budaya pada bangunan yang akan dirancang. Nah, juga daerah-daerah ini merupakan daerah yang lumayan padat destination tourism destination. Nah, itu juga menguntungkan jika terbangunnya bangunan ini akan pengunjung-pengunjung yang datang akan memiliki banyak opsi untuk destinasi pariwisata ya. Nah, kemudian adapun isu-isu yang saya akan temukan dari analisa yang saya lakukan terhadap saya terpilih. Yang pertama adalah unsur ikonik belum terdapat pada bangunan. Yang kedua merupakan tampilan bangunan masih terkesan oriental dan dekoratif. Yang ketiga adalah akses menuju bangunan masih kurang baik karena posisi entrance dan parkirnya tepat berada di pinggir jaringan jalan utama, sehingga ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kemacetan. Jadi pada hal ini manajerial ruangnya belum cukup baik. Kemudian makanan tradisional dan karya menjadi daya tarik. Menurut dari profesi-profesi masyarakat para Pacitangan, kemudian kurangnya fasilitas untuk menaungi kegiatan masyarakat dalam bidang seni dan budaya.
Kemudian pemanfaatan cahaya dan penghawaan masih minim. Nah, kemudian dari analisa tadi, kemudian saya mengambil beberapa indikator pada studi presiden. Ada 3 indikator, yaitu function indikator, time indikator, location indikator. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan mixed use building. Dalam hal ini menangani wisatawan untuk menikmati makanan tradisional dan sekaligus menikmati karya dan produk seniman, pertunjukan seni, bahkan sampai di proses jual beli karya. Kemudian menggunakan tampilan bangunan yang fungsi tetapi tetap memperlihatkan identitas Bali. Penerapan material yang terkesan unfinished atau raw. Location indikator menyesuaikan bentuk, penataan, letak, serta pemilihan material sesuai dengan lokasi perencanaan. Nah, jadi indikator atau parameter ini saya akan compare terhadap bagaimana situasi atau hasil dari analisa saya terpilih tadi. Nah, kemudian ini merupakan proses komparasi SWOT yang telah saya lakukan. Ada strength, lokasi, strategi berada di daerah pariwisata, aktivitas masyarakat sekitar, itu merupakan menguntungkan bagi rancangan ini. Kemudian ada pun opportunities, pengembangan ekonomi masyarakat, produk dan karya seni dapat menjadi daya tarik. Kemudian juga ada ancaman, yaitu yang pertama adalah sepanjang jalan utama ditemui restoran, hotel, toko souvenir, dan pedagang masyarakat lokal. Ini sesekali juga menjadi ancaman terhadap bisnis F&B karena pastinya akan banyak saingan, sehingga harus diperhatikan bagaimana strategi ekonomi agar dapat berjalan dengan baik dan harapannya bersaing secara baik. Kemudian ada pun weakness atau kelemahan, belum terdapat fasilitas kreatif, ruang dalamnya terkesan gelap, kemudian minimnya pemanfaatan potensi alam seperti matahari dan udara, manajerial ruangnya belum cukup baik. Nah, kemudian dari analisa tersebut, bagaimana mengkomparasi terhadap studi presiden, saya dapat menentukan tema dan konsep yang saya akan gunakan. Jadi tema yang saya gunakan adalah modernisme, yang mana terpacu atau berdasarkan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama sedikit ornamen dekoratif, penerapan garis vertikal dan horizontal, sistem modern dan penggunaan material, penggunaan cahaya natural, memiliki ruang terbuka, desain simetris, koneksi dengan alam, kemudian penggunaan material modern dan tradisional. Nah, konsep yang saya gunakan adalah sense of place. Yang di sini didefinisikan sebagai proses relasi antara manusia dan tempat, hasil dari pengindra secara lengkap terhadap kondisi lingkungan, baik setting fisik maupun sosial, yang memberikan pengalaman sehingga menghasilkan suatu status internasionalitas terhadap tempat, intensionalitas, maaf. Jadi saya ingin memberikan kesan identitas terhadap rancangan yang saya bangun. Kemudian dalam bagaimana juga penggabungan antara dual fungsi tersebut, F&B dan ruang kreatif. Kemudian ini merupakan mood board dari tema dan konsep yang telah saya tentukan sebelumnya. Tempat dilihat bangunan-bangunan serta bagaimana akses dari perencanaan ini saya rencanakan sangat didominasi oleh garis horizontal dan vertikal, serta mungkin terkesan rigid. Kemudian saya melakukan proses zoning terhadap set terpilih, terbagi antara 3 zona, yaitu servis, penunjang, dan utama. Servis ini merupakan area parkir. Ini menjawab dari isu sebelumnya, yaitu perletakan parkir itu masih kurang baik. Saya pindahkan ke belakang karena hal ini sangat memudahkan mobil atau kendaraan melakukan manuver, sehingga kemungkinan macet itu terjadi kecil. Kemudian ada pun penunjang dan utama, serta openingnya tepat berada di
pinggir jaringan jalan utama yang mana ini diperuntukkan untuk pedestrian ways. Nah, ini microzoningnya dapat dilihat pada nomor 1 area pameran data souvenir, nomor 2 resto barnya, nomor 3 kios souvenir, kemudian nomor 4 ini merupakan staff dan utilitas, nomor 5 adalah parkir dan toilet. Nah, adapun dari proses-proses zoning sebelumnya, kemudian saya melakukan studi mass transformation, yang mana pertama adalah luasan site ini merupakan 450 square meter. Kemudian saya lakukan proses extrude untuk menaungi program yang direncanakan. Kemudian proses cut pada form yang diekstrud sebagai akses dan bukaan. Nah, dari proses cut pada form tersebut, saya melakukan proses cut terhadap form lagi sebagai opening dan akses. Dapat dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian penambahan form sebagai penghalang cahaya dari arah barat sekaligus sebagai penetrasi cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, seperti saya katakan tadi, saya meminimkan cahaya-cahaya dari arah barat. Kemudian proses rotate pada form yang ditambahkan sebesar 5 derajat sebagai kesan welcoming pada bangunan. Jadi form yang untuk penghalang cahaya ini saya rotate 5 derajat sebagai kesan welcoming, sehingga bentuknya agak miring demikian, sehingga terkesan welcoming. Serta form ini juga menaungi kegiatan kreatif yang akan difungsikan sebagai menaungi kegiatan kreatif. Kemudian ini dapat dilihat final masanya. Sangat dominan garis horizontal dan vertikal serta boxy. Nah, kemudian ini merupakan space distribution berdasarkan final mesh, yaitu ada service parkir, ruang staf pengelola dapat dilihat pada gambar ini, area pameran dan penjualan souvenir, utilitas, resto dan bar itu terletak di lantai 1, kemudian area pameran dan penjualan souvenir. Nah, ini saya bilang welcoming tadi adalah tepat di area depan ini merupakan entry-nya. Nah, kemudian ini merupakan material use dari bangunan yang saya rancangkan ini, Luwih Bar Studio, yaitu penggunaan material andesit stone, karena ini sangat didominasi masyarakat sekitar itu menggunakan material ini, sehingga saya harapannya dapat memberikan kesan identitas terhadap kawasan tersebut. Kemudian konkret polis pada dinding-dinding bangunan ini. Adapun penggunaan paving stone digunakan pada platform. Kemudian brick cladding pada tembok yang menjular tinggi ke atas. Nah, ini difungsikan sebagai identity atau ikonik dari bangunan ini. Jadi sengaja dibuat tinggi agar terkesan ikonik atau sebagai identitas dari bangunan ini. Kemudian penggunaan cat pada tembok atau dinding bangunan ini juga digunakan. Pada bukaan-bukaan juga menggunakan acrylic glass, dan ada penambahan artwork diletakkan pada depan entry yang berbentuk bulat dan memiliki refleksi yang tinggi. Nah, kemudian ini 3D visualization-nya bangunan ini. Lihat pada gambar. Kemudian ini area entry dari Luwih Bar and Studio. Nah, kemudian ini aerial view dari Bar and Luwih Studio. Kemudian ini tampak dari utara. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek Luwih Bar Studio ini. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.